Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sehat. Jumpa kembali dengan Word from Heaven. Suatu hari Rasul Paulus pernah menegur dengan marah kepada jemaat di Galatia. Sebab jemaat Galatia memulai dengan anugerah Tuhan di dalam roh, tapi kemudian mengakhirinya di dalam kedagingan. Teguran Paulus ini dimulai dengan kata-kata yang mengecam kebodohan mereka. Di dalam Galatia 3 ayat yang ketiga, Paulus berkata, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging?" Ini terjadi karena orang-orang di Galatia tadinya menerima Injil dan percaya Injil keselamatan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu berasal dari percaya kepada Yesus Kristus dan menyerahkan hidup ke dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi kemudian mereka kedatangan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang sesat, yang berkata bahwa tidak cukup mendengarkan Injil, tidak cukup percaya kepada Yesus, tetapi kalian harus melakukan kebenaran, harus melakukan perbuatan baik supaya kalian diselamatkan. Dan akhirnya mereka mencoba mengikuti ajaran itu. Akhirnya Paulus menegur mereka, karena mereka ingin meniru orang-orang yang mengajarkan sesat kepada mereka, bahwa keselamatan itu berasal dari perbuatan baik yang dari kedagingan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya di dalam anugerah keselamatan di dalam Kristus, maka kita dituntut untuk memulai segala sesuatu yang kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan sampai akhir. Jangan mau diseret, dipengaruhi oleh ajaran apapun atau oleh pemahaman-pemahaman yang lain yang ingin mengatakan dan mengajak saudara untuk mengandalkan diri saudara sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan baik supaya saudara menerima keselamatan. Karena keselamatan bukan berasal dari perbuatan baik saudara. Keselamatan berasal dari anugerah Tuhan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kalau kita sudah memulainya dengan percaya kepada Kristus, maka kita harus setia mengakhirinya sampai akhir. Jangan mau berpindah kepada kepercayaan yang lain. Mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai ragu-ragu dengan iman percaya saudara yang semula. Mungkin saudara mulai meragukan Tuhan yang saudara sembah dan imani selama ini. Karena saudara melihat keadaan saudara, kenapa saudara tidak berubah? Kenapa situasi ekonomi kami tidak berubah? Kenapa sampai hari ini saya belum disembuhkan? Kenapa hari ini saya belum mendapatkan jodoh? Kenapa hari ini saya belum bisa menyelesaikan studi saya? Mungkin ada banyak pertanyaan yang meragukan Tuhan yang saudara sembah. Tetapi tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Jangan pernah putus asa karena saudara diizinkan menghadapi hal-hal itu. Sebab di dalam situasi seperti apapun yang kita hadapi, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Immanuel, yang menyertai saudara dimanapun saudara berada. Ketika saudara menangis, ketika saudara bersedih, ketika saudara menanggung penderitaan yang berat, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia juga sumber kekuatan saudara. Mendekatlah kepada Tuhan, maka saudara akan beroleh kekuatan yang baru. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan mengirim WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa
dan konseling dari GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjadi sumber pengharapan dan sumber kekuatan kami. Di tengah-tengah kami menghadapi ketidakpastian, di tengah-tengah kami menghadapi beban yang berat, perjalanan yang sulit dalam hidup ini, kami tetap mau melihat kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, karena Engkaulah jalan keluar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali.